Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss. Today we are going to continue our discussion, that is topic 6. And today we are going to talk about working life. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kehidupan pekerjaan, ya. Istilah-istilah dalam dunia bekerja, kemudian jenis-jenis pekerjaan itu yang akan kita bahas hari ini. So without further ado, let's check this out. Pertama, kita akan bahas tentang name of jobs, nama-nama pekerjaan. Next, we are going to talk about job or work. Kira-kira apa sih perbedaan antara job dan work? Berikutnya kita akan bahas tentang work plus preposition. Di sini ada work ditemani dengan beberapa preposition in, on, at. Kira-kira apa aja perbedaan work in, work on, dan work at. Dan yang terakhir kita akan bahas collocations yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, let's just move to the first. Names of jobs. Ya, yang pertama ada builder. Kalau di Tanjung Balai kita bilangnya tukang, ya kan? Tukang bangunan. Next we have accountant atau akuntan. Next we have electrician atau orang yang memperbaiki listrik. Next we have farmer, petani. And then firefighter. Firefighter adalah pemadam kebakaran. Next ada hairdresser. Hairdresser ini adalah penata rambut. Next ada journalists atau jurnalis, and then nurse, perawat, and then flight attendant. Flight attendant ini adalah pramugari, dan yang berikutnya ada office worker atau pekerja kantor. Next we have swimming instructor atau instruktur renang, and then ada shop assistant, penjaga toko. Next ada scientists, ilmuwan, politician, politisi. Plumber. Plumber ini adalah tukang ledeng atau tukang pipa yang suka membetuli pipa air ya, biasanya itu adalah plumber. Next ada receptionist atau resepsionis, dan yang terakhir ada waiter or waitress. Jadi waiter itu adalah pelayan laki-laki, sedangkan waitress adalah pelayan perempuan. Nah, ini adalah beberapa job yang kita pelajari hari ini, beberapa nama pekerjaan yang kita pelajari hari ini. Berikutnya we are going to talk about the difference between job and work. Nah, perhatikan di sini job adalah pekerjaan, sedangkan work di sini maknanya bukan bekerja ya. Work di sini bukan sebagai kata kerja, bukan sebagai verb, tapi work di sini juga sebagai noun. Ya, sama seperti job, di sini job dan work-nya ini sama-sama kata benda. Tapi apa bedanya? Yang pertama, job itu bisa disebut dengan pekerjaan. Nah, lebih spesifik ke peran atau posisinya. Jadi pekerjaan kita, posisi kita di suatu pekerjaan itu apa? Misalnya apakah kita lawyer, apakah kita teacher, atau lain sebagainya. I'm looking for a job. Jadi kalau sedang mencari itu tepatnya for a job, bukan for a work ya. Aku sedang mencari sebuah pekerjaan. Berikutnya, nah kalau tadi job itu pekerjaan, work itu lebih ke tempat kerja ya, lebih ke tempat kerja kita. Misal, I left my wallet at work. Maksudnya aku meninggalkan dompetku di tempat kerja. Nah, selain tempat kerja, work juga bisa berarti pekerjaan tapi lebih ke aktivitasnya. Kalau tadi job pekerjaan itu lebih ke peran atau posisinya, kalau work ini lebih ke aktivitasnya. Contoh, what time do you start work? Jam berapa kau mulai bekerja? Kau mulai pekerjaanmu gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara job dan work. We have work plus preposition, work in, work for, atau work at. Nah, ini yang pertama, work in ini biasanya untuk bisnis areanya. Bisnis area misal apakah marketing, apakah jurnalism, atau politics ya kan. Nah, jadi di sini contohnya adalah Emma works in accounting. Jadi maksudnya si Emma bekerja di bidang akuntan gitu ya. Berikutnya ada work for. Work for ini biasanya ketika kita bekerja dengan orang, kita bisa pakai work for. Contoh, Dika works for his uncle. Dika bekerja bersama pamannya atau bekerja untuk pamannya. Dia kerja ikut pamannya. Itu maksudnya ya. Nah, kita pakai works for. Berikutnya works at. Di sini biasanya menggunakan nama perusahaannya. Contoh, my mom works at PT Inalum. Ibuku bekerja di PT Inalum. Ada nama perusahaannya. Jadi inilah perbedaan antara works in. Kalau di in itu dia menggunakan area bisnisnya, area pekerjaannya apa? Apakah akuntan, ataukah pertanian, ataukah perkebunan, atau
lagi kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau work for, kita bekerja untuk seseorang, sedangkan work at, kita bekerja di suatu perusahaan yang langsung ada namanya. Berikutnya, we have collocations related to working. Di sini ada kata work, ada to be, ada do, earn, get, dan take. Kira-kira apa aja sih collocations yang bisa muncul dari kata-kata berikut? Nah, yang pertama, kita punya work. Di sini ada work long hours yang maksudnya lembur, kemudian work flexible hours. Work flexible hours ini adalah bekerja namun untuk jam kerjanya itu sesuai dengan pekerjanya, sesuai keinginan pekerjanya, tidak diatur dari jam sekian sampai jam sekian ya. Itu disebut dengan work flexible hours. Jadi kamu mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa, yang penting pekerjaanmu selesai. Itu maksudnya work flexible hours. Kalau yang terakhir, work regular hours, itu maksudnya adalah bekerja dengan waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya saya bekerja di sini dari mulai 6.30 sampai 12.30. Itulah yang disebut dengan work regular hours. Nah, berikutnya ada be. Perhatikan di sini be-nya bisa kalian ubah ya menjadi is, am, are, was, were, atau been. Nah, jadi di sini collocations yang menggunakan be bisa yang pertama ada be badly paid. Be badly paid maksudnya adalah dibayar rendah gitu ya. Kemudian ada be well paid, dibayar dengan baik, dengan upah yang baik, dengan upah yang tinggi. Berikutnya yang terakhir ada be self-employed, maksudnya adalah bekerja sendiri, tidak ada bos. Ya, itu maksudnya be self-employed. Bekerja tanpa adanya atasan. Jadi kau bekerja sendiri atau kau membuka usaha sendiri, itu namanya kau self-employed. Kau yang mengatur waktunya, kau yang mengatur jadwalnya, dan kau yang mengatur pekerjaannya. Itulah be self-employed. Jadi to be-nya di sini bisa kalian ganti sesuai dengan konteksnya. Berikutnya ada do. Pertama kita ada do shift, yaitu melakukan shift ya. Biasanya melakukan shift siang atau shift malam, itu bisa kita sebut dengan do shift. Dan berikutnya ada do overtime, sama seperti work long hours tadi. Do overtime di sini maksudnya lembur ya. Kita bisa pakai do di sini. Berikutnya ada earn. Earn ini maksudnya adalah mendapatkan uang ya. Earn itu mengumpulkan uang, mendapatkan uang. Nah, jadi di sini menggunakan earn ada beberapa collocations yang bisa kita dapat. Yang pertama, earn low wages, mendapatkan upah yang rendah. Kemudian earn high salary, mendapatkan gaji yang tinggi. Dan terakhir ada earn average salary, mendapatkan upah rata-rata. Ini biasanya UMR ya. Upah yang disebut UMR itu adalah upah yang menjadi batas minimum di sebuah daerah. Jadi di Tanjung Balai UMR-nya itu berbeda dengan di Medan. Semakin besar kotanya biasanya UMR-nya semakin tinggi. Semakin besar biaya hidupnya biasanya UMR-nya semakin tinggi. Contohnya di Tanjung Balai dengan di Jakarta dan di Medan itu jelas upah minimumnya itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi upah minimum itu sangat bisa disebut dengan average salary, gaji rata-rata. Nah, apa sih perbedaan antara wages dan salary? Kalau wages itu adalah upah yang biasa dibayar per hari atau per jam. Sedangkan kalau salary itu adalah ketetapan per bulan, ya. Jadi bedanya kalau wages itu per jam atau per hari sesuai dengan pekerjaannya. Misal kalau misalkan kamu bisa mengerjakan sekian, kamu akan dapat upah sekian gitu ya. Jadi tidak tetap berdasarkan hasil kerjamu atau berdasarkan per jam kerjamu. Kalau salary itu sudah ditetapkan 1 bulan segini. Itu maksudnya perbedaan antara wages dan salary. Berikutnya kita ada get. Nah, get a pay rise ini maksudnya mendapatkan kenaikan gaji, sementara get a bonus artinya mendapatkan bonus. Yang terakhir ada take. Take ini ada take day off. Take day off ini misal kalian mau libur 1 hari, mungkin kalian sakit atau mungkin kalian mau pergi memancing sehingga kalian minta izin libur, itu namanya take day off. Kemudian kalau take paid holiday itu maksudnya kalian ambil cuti ya. Kalian cuti mungkin dalam 1 bulan itu mungkin dalam 1 tahun perusahaan memberikan batas cuti 15 hari. Nah, jadi kamu mungkin sesekali mau ambil cuti, misal ada acara keluarga, itu namanya take paid holiday ya. Oke, saya rasa di sini pembahasan kita. Jika ada yang perlu kalian tanyakan, silakan hubungi saya. See you.